Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong kemajuan industri perikanan di Indonesia melalui budidaya ikan, lobster, dan kesejahteraan nelayan. Ditemui usai fokus group discussion dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI Jakarta, Muhaimin Iskandar mengatakan regulasi terkait budidaya ikan dan muatan alam akan segera diupayakan untuk memacu kemajuan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, DPR akan mengkaji lebih lanjut dampak ekspor benur yang menjadi perhatian publik terhadap sosial ekonomi industri perikanan dalam negeri. Akomodasinya beberapa proyek investasi yang ada di Indonesia sungguh sangat menguntungkan, terutama investasi di bidang pertanian, kelautan, kemudian industri dan teknologi. Investasi-investasi ini akan membawa kemajuan Indonesia sekaligus Hongaria akan punya peran strategis di mata dunia. Salah satunya investasi jalan melalui pemerintah dan swasta, yang kedua parlemen akan meningkatkan kerjasama peningkatan kualitas. Departemen Kelautan dan Perikanan DPP PKB Wajan Suja berharap proses revisi regulasi sektor perikanan dapat segera terrealisasi melalui kajian dan uji publik terhadap budidaya ikan tangkap, lobster, dan udang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Revisi aturan-aturan ini bisa dilakukan dengan dipercepat karena sudah 5 tahun lebih, 5 tahun mungkin sekarang 110 hari sudah kami menunggu, tapi kami tidak ingin proses ini di-bypass. Ajib dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendukung modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista untuk menunjang kemampuan Satuan Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Pangkostrat di Gedung Makostrat Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashhari mengatakan perlu adanya modernisasi alutsista untuk mendukung kinerja Kostrat. Mengingat alutsista yang dimiliki Kostrat sebagian besar sudah berusia tua dengan teknologi yang tertinggal. Selain itu, Abdul Haris mengingatkan ancaman, gangguan, serta hambatan yang dapat terjadi. Untuk itu, Kostrat harus semakin tangguh dan meningkatkan kemampuannya agar Kostrat semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Perkembangan teknologi juga menuntut untuk penggantian, bukan saja menambah, tapi harus diganti. Karena banyak alutsista dengan teknologi yang lama, yang sudah saatnya diganti. Saya berharap Kostrat diperhitungkan di kekuatan-kekuatan tentara secara internasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Dave Akbar Syahfikarno mengatakan alutsista Kostrat harus sesuai dengan kebutuhan. Maka diperlukan peremajaan alutsista mengingat teknologi alutsista sudah berkembang dengan pesat. Dave juga berharap Kostrat semakin lebih profesional sehingga Kostrat mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Ada beberapa alat yang sudah tidak mungkin digunakan lagi, persenjataan, baik senjata artileri berat ataupun artileri ringan, dan juga alat-alat tempurnya yang sudah harus diganti, ada juga yang sudah diganti. Akan tapi yang menjadi kendala ini banyak peralatan yang diberikan ke Kostrat itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Bondan dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mengakomodasi masalah tenaga honorer yang masih menjadi polemik di masyarakat, Badan Legislasi DPR RI menerima usulan anggota Komisi 2 DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus pengusung rancangan Undang-Undang ASN Sodik Mujahid mengatakan usulan revisi Undang-Undang ASN diajukan karena banyak kebijakan menteri terkait tenaga honorer yang masih kurang kuat. Sodik menyampaikan masih banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi PNS dan P3K di daerah akibat belum siapnya anggaran belanja daerah. Karena ada kebijakan-kebijakan menteri yang satu kurang kuat ketika di level kebijakan menteri atau peraturan menteri. Contohnya tenaga honorer yang tidak bisa diangkat jadi PNS dan P3K itu menjadi tenaga honorer daerah yang dibiayai oleh APBD. Anggota Badan Legislasi DPR RI Mai Esti Wijayati meminta daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan diserahkan pengusul
dapat menjelaskan secara terperinci mengenai kondisi ASN serta tenaga honorer, terutama jumlah yang ada di lapangan. Esti juga mempertanyakan masalah penganggaran dalam rencana pengangkatan tenaga honorer dan K3 yang akan dibahas dalam rancangan Undang-Undang ASN. Kita memang melihat ada hal sisi kemanusiaan, ada hal sisi kesejahteraan yang memang harus diperhatikan, di samping hal pokoknya adalah pengaturan mengenai di dalam struktur organisasi, termasuk bagaimana pola untuk mengangkat dan memperhatikan. Alda dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari MKD, serap masukan di Sumatera Utara setelah jeda berikut ini. Untuk menjaga marwah dan kehormatan Dewan Mahkamah Kehormatan DPR RI, MKD menggali masukan dari penegak hukum dan akademisi di Sumatera Barat. Ditemui usai pertemuan dengan Kapolda Kejati, anggota DPRD dan akademisi di Sumatera Utara, Ketua MKD Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, seluruh masukan yang didapat akan dijadikan bahan penyusunan tata beracara kedewanan, karena memerlukan pembaruan mengingat zaman yang terus berkembang. Itu semua terekam dan tercatat oleh staf ahli kita semua, dan ini kita sudah bukan hanya baru satu polda, udah banyak polda kita masukkan, jadi setiap itu kita dapatkan hal-hal yang baru, kita catat, kita rapikan, nanti kita akan jadikan bahan baku untuk penetapan sebagai tata bercara Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada plus minusnya, ada beda-bedanya, ada situasi yang berbeda, ada kondisi yang berbeda, nah itu yang kita perbaiki. Sangat dinamis ya Pak? Sangat dinamis. Anggota MKD Fadoli yang menilai masukan dari penegak hukum dan akademisi sangat baik untuk menjadi rujukan tata beracara kedewanan. Untuk itu, masukan yang baik tentunya akan dijadikan pedoman sebagai acuan dalam tata beracara anggota Dewan. Lanjutnya adalah nanti tentu kita lakukan satu pengkajian. Kemudian yang kedua, hal-hal yang memang itu dirasa memang sudah bisa kita terima dan masukan-masukan yang baik tentu nanti akan dibakukan melalui tata beracara. Sehingga di sini akan menjadi pedoman untuk bisa melakukan satu tindakan-tindakan ketika ada satu pelanggaran dari anggota. Dari Sumatera Utara, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menerima usulan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan untuk meningkatkan kesiapan keluarga Indonesia menghadapi tantangan dalam berkeluarga dan bersosialisasi. Badan Legislasi akan segera membentuk panitia kerja untuk membahas rancangan undang-undang ini. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara 1, tim pengusul rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diwakilkan oleh Lydia Hanifah dan Endang Maria Astuti menyampaikan urgensinya disusunnya rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Kita dorong untuk memiliki ketahanan keluarga untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan itu, punya skill yang khusus, kemudian punya panduan bagaimana mengatasi itu. Pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitasi terhadap keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menyatakan ada 3 usulan rancangan undang-undang serupa yang memiliki tujuan besar meningkatkan kesejahteraan keluarga. Balik akan mempelajari setiap pasal usulan dan mempertimbangkan urgensinya untuk dimasukkan pada prolegnas prioritas. Waktu itu keputusan Raker itu dipisah. Kalau kemudian 3 RUU usul inisiatif DPR itu ada fraksi berpandangan bahwa ini bisa disatukan, itu proses selanjutnya. Tetapi panja dari masing-masing usulan itu tetap harus dibentuk. Ketika dipanja, nanti akan ketemu bahwa satu RUU dengan RUU yang lain ini ternyata memiliki pengaturan yang berbeda gitu, atau memiliki pengaturan yang sama. Itu nanti proses selanjutnya gitu. Amita dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah memberikan prioritas bagi 400.000 tenaga honorer dan K2 yang masih belum memiliki status sebagai ASN maupun P3K. Pemerintah pun didesak untuk menerbitkan regulasi terkait status tenaga honorer tersebut.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arwani Tomafi usai memimpin rapat tertutup Panja Rekrutmen CPNS dan Penanganan Tenaga Honorer menegaskan hanya ada 2 status bagi aparat yang bekerja untuk kementerian dan lembaga, yakni aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah seharusnya mampu memprioritaskan tenaga honorer dan K2 yang sudah lanjut usia untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan P3K. Rekrutmen ya P3K yang sudah dilakukan aja sampai sekarang belum jelas nasibnya. Ya, mestinya setiap tahun idealnya ada rekrutmen P3K ya yang memang dikhususkan untuk mereka para tenaga honorer. Arwani Tomafi pun mendesak pemerintah segera menghasilkan regulasi yang dapat mengakomodasi status tenaga honorer dan K2 di berbagai daerah. Arwani menilai secara ideal seharusnya pemerintah dapat membuka rekrutmen P3K tiap tahun secara konsisten, terutama bagi mereka yang berumur lebih dari 35 tahun. Ratusan ribu tenaga honorer itu usianya mayoritas di atas 35 tahun. Tentu harapan mereka satu-satunya adalah pemerintah segera melakukan rekrutmen P3K dan ditindaklanjuti dengan pengangkatannya. Alda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI terus memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh organisasi kemahasiswaan untuk terus berorganisasi yang baik dan berpikir kritis dalam memajukan bangsa Indonesia. Pasalnya, para mahasiswa merupakan aset generasi bangsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai audiensi dengan perwakilan Senat Universitas Pancasila di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR RI memberikan semangat kepada organisasi kemahasiswaan agar dapat memberikan sumbangsi dan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa. DPR RI juga memberikan pemahaman tentang parlemen sehingga para mahasiswa tidak apatis terhadap politik. Kita melakukan silaturahmi, tukar menukar informasi dan memberikan semangat serta juga memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang parlemen terhadap adik-adik tersebut sehingga mereka lebih paham tugas fungsi parlemen sehingga ke depan mereka tidak apatis terhadap politik. Ketua Senat Universitas Pancasila Muhammad Yusuf mengatakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa dalam berorganisasi. Yusuf juga menambahkan berterima kasih kepada pimpinan DPR dan berharap dapat menjadi motivasi kepada seluruh generasi bangsa. KMUP atau Universitas Pancasila yang tadi ada pertemuan dengan Pak Sufmi Dasko ya perihal untuk permohonan pembicara di acara kaderisasi kita sih karena kan Pak Sufmi Dasko ini salah satu alumni kita yang sukses juga. Nah, semoga itu bisa jadi motivasi untuk anak-anak dan semoga anak-anak juga termotivasi dengan apa yang beliau ucapkan dan pencapaian beliau. Itu sih untuk hari ini. Zikri, Yasertodenus, TVR Parlemen melaporkan. Baiklah pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI mendorong anggaran program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA ditingkatkan karena kementerian ini memiliki problematika yang sangat luas terkait perempuan dan anak. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan Kemen P3A sebenarnya memiliki program yang baik dalam fungsinya memberdayakan perempuan dan melindungi anak Indonesia. Namun Maman menyayangkan Kemen P3A tidak memiliki jangkauan yang luas dan anggaran yang sangat minim dalam mengatasi berbagai masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sangat luas. Memperkuat koordinasi baik itu dengan kementerian-kementerian terkait seperti Mendiknas, Kementerian Agama, juga Kemeninfo, serta Lembaga Penyiaran Indonesia. Tapi yang kedua kita juga mendorong agar mereka betul-betul menginventarisir persoalan-persoalan itu sehingga akar permasalahan yang terjadi bisa diantisipasi dengan baik.
Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan anggaran program Kemen P3A sebanyak 273 miliar masih sangat minim. Namun, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terus berjalan. Selain penambahan anggaran, Lisda juga mendorong kementerian terkait lainnya untuk terlibat dan juga memanfaatkan dana desa, terutama dalam hal sosialisasi pemberdayaan perempuan. Misalnya sosialisasi di satu kabupaten, mungkin kita hanya bisa mengumpulkan 100-200 perempuan. Sementara kita itu butuh sampai ke desa-desa. Seharusnya seluruh perempuan juga mendapatkan pelatihan, ya, pengetahuan, sosialisasi yang sama. Septia dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan hasil pertanian dalam negeri sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan membuat roadmap yang jelas disertai komposisi anggaran yang memadai. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Bambang Purwanto menilai pemerintah belum memanfaatkan potensi agraria Indonesia secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Untuk itu perlu ada roadmap yang jelas dalam mewujudkan swasembada pangan. Hampir semua komoditas masih impor. Artinya kita belum mampu memanfaatkan. Untuk itu tentu perlu roadmap yang jelas. Sejak awal ini sudah saya kritisi. Nah, ini momentum penting ini bagi Kementerian Pertanian untuk memacu semangatnya guna swasembada. Negara kita cukup potensial sebenarnya. Senada dengan itu, anggota Komisi 4 DPR RI Hamid Nur Yassin meminta pemanfaatan hasil produk pertanian dalam negeri dengan dukungan anggaran yang tepat waktu dalam mewujudkan tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat hasil. Tentu itu harus dibarengi dengan posisi dan komposisi anggaran yang memadai. Dengan harapan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan anggarannya itu yang betul-betul tepat. Sehingga bisa tepat. Termasuk tepat waktu juga nih, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat hasil. Kadang-kadang bibit jagung itu datangnya terlambat, ya, hujannya sudah beberapa bulan sehingga kurang maksimal. Mahir dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengkritisi pengelolaan destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur yang dinilai kurang efektif karena adanya tumpang tindih kewenangan dan otoritas antara badan pengelola wisata. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai banyaknya badan pengelola yang memiliki kewenangan selain Pemda mempersulit fokus dan transparansi pengelolaan yang berakibat pada penundaan pencairan anggaran. Komisi 10 DPR RI meminta badan pengelola terkait segera melakukan restrukturisasi untuk mempermudah pengawasan terhadap pengelolaan wisata Candi Borobudur. Itu ada Badan Otorita Pengelola Borobudur, BOP, tetapi juga ada PT TWC, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Ratu Boko. Ada satu lagi yaitu Balai Pengelola yang ini belum terbentuk. Tetapi yang dibutuhkan adalah bahwa bagaimana supaya pemerintah pusat dalam ini Kementerian Pariwisata, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu punya otoritas yang proporsional. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan potensi sektor pariwisata di Jawa Tengah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, yaitu untuk Sangiran, Karimun Jawa, Dataran Tinggi Dieng, dan Candi Borobudur. Diingati bagaimana pengelolaannya, bagaimana menjual, dan bagaimana regulasi yang belum sinkron. Maka kita mencoba mensinkronisasi. Alhamdulillah, karena dari DPR RI saya minta, tolong dong ntar kalau ketemu dengan pemerintah pusat, dicolek soal kelembagaan, soal aturan. Beliau-beliau tadi juga menyampaikan bagaimana sarana prasarananya. Dari Jawa Tengah, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.